Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang baik ini kita akan memulai ibadah doa pagi dengan menaikkan pujian untuk Tuhan, pujian Allah Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini kami hendak memuji Tuhan, hendak memuliakan Tuhan, hendak mempersembahkan korban syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kudus-kuduslah Engkau ya Tuhan, dan mulia-mulialah nama-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kau Tuhan, Allah dan Raja kami yang hidup, Allah sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang melihat, yang memperhatikan kehidupan kami. Bahkan kami percaya pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan melawat, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah kami dapat melewati segala sesuatu. Dan kami ada pada saat ini ada itu karena kemurahan Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami, membimbing kami, memimpin kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami, sehingga kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan Tuhan hadir terus menerus di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Allah yang kudus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami merindukan Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami, di dalam masa depan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami. Kami rindu Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa pada pagi hari ini. Hal-hal yang mungkin sudah kami lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, yang membuat hati Tuhan kecewa, hati Tuhan marah, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini damai sejahtera-Mu Tuhan, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat mengenal Tuhan. Kami dapat memahami Tuhan. Kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi satu landasan di mana kami boleh hidup seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa. Pimpinlah Tuhan ibadah doa pagi pada saat ini, dan biarlah Tuhan menolong memberkati kami dari awal pertengahan kepada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita sudah sampai Kejadian pasal yang ke-7. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergiliran. Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 24. Kita akan membaca satu orang 5 ayat. Mulai dari bagian Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu,
Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam. Ya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lalu Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 itu, ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah sehujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segalanya ada nafas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Allah yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 tahun 150 hari lamanya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin kenapa ada yang disampaikan? Ada. Makanya
Ya, untuk itu kita akan kembali mengulas ya, firman Tuhan di dalam Kejadian ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ini, ya, bagaimana diceritakan air bah. Jadi Tuhan menghukum semua makhluk yang hidup, bukan hanya manusia tetapi binatang-binatang juga semuanya dihukum Tuhan, ya. Dihukum dengan hujan air bah selama 40 hari 40 malam. Mengapa Tuhan menghukum manusia? Karena manusia memiliki kecenderungan di dalam hatinya untuk selalu berbuat jahat. Dan tidak ada yang berakal budi. Kecenderungan hatinya semuanya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga Allah menyesal menciptakan manusia. Allah marah, ya. Dan Tuhan menurunkan hujan air bah selama 40 hari 40 malam. Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama, dikatakan air bah. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Jadi Nuh mendapatkan kasih dan karunia dari Tuhan. Dia tidak turut dihukum, tetapi bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh beserta dengan istrinya dan ketiga orang anaknya, juga ketiga mantunya. Ya, Tuhan selamatkan. Kenapa Tuhan selamatkan Nuh? Karena Nuh hidup di zamannya dengan hidup yang benar, hidup yang saleh, takut akan Tuhan, dia tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi dia senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga di sini Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh tidak dihukum bersama manusia yang berdosa. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu kasih. Jadi kadang-kadang kita hanya membesarkan kasihnya saja, tetapi keadilannya diabaikan. Nah, di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa siapapun yang berbuat jahat, siapapun yang berbuat dosa, siapapun hidup yang tidak seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan penghukuman. Jadi Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Kalau dia hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya benar, hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela, hidupnya selalu mencari Tuhan, bahkan hidupnya selalu bergaul dengan Tuhan, pasti dia yang akan mendapatkan kasih dan karunia Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan. Sekalipun ya, Tuhan juga pada waktu itu menghukum orang-orang yang berdosa, tetapi tetap Tuhan bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar-benar adalah hakim yang adil, ya. Sehingga sini Nuh mendapatkan kasih dan karunia daripada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama jelas dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku
di antara orang sejaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Dan dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang dijadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi kita melihat bahwa ada satu karakter yang kita dapat contoh dan yang kita dapat teladani dari Nuh. Nuh adalah seorang yang taat akan Tuhan. Nuh adalah orang yang dikatakan menyukakan hati Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang kelima dikatakan lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat yang ketujuh mengatakan, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh, Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung dan segala yang berbulu bersayap dan segala yang hidup dan yang bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ya. Jadi Tuhan campur tangan di sini ya. Setelah semuanya masuk, barulah Tuhan menutup pintu bahtera. Ayat
17 katakan, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampau tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeliapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di bumi, di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasa air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, air bah itu berkuasa di atas muka bumi itu ternyata di sini katakan 150 hari lamanya. Jadi tidak ada yang hidup ya, selain Nuh, istrinya, anak-anaknya, mantunya, dan semua binatang yang Tuhan suruh untuk masuk ke dalam bahtera itu. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana Nuh pada zamannya dia tidak bercacat, dia tidak bercela. Sekalipun mungkin pada waktu itu, pada waktu zaman Nuh, dikatakan di dalam kitab Ibrani, orang kawin dan mengawinkan, orang makan dan minum. Bahkan ketika Nuh membuat bahtera itu, orang-orang mencibir Nuh, orang-orang mengejek Nuh, orang-orang menganggap Nuh itu gila, karena dia membuat bahtera sebesar itu. Oh, kalau jadi pun siapa yang akan membawa ke lautan? Ya, karena itu di atas bukit. Jadi hari Tuhan itu tidak ada yang tahu ya. Tetapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka ketika hari Tuhan datang, murka Tuhan ditumpahkan ke bumi, kita tetap akan mendapatkan kasih dan karunia. Jadi tetaplah kita setia ya, tetaplah kita hidup benar. Bahkan di dalam kitab Efesus dan juga Wahyu, pada akhir-akhir zaman orang jahat akan bertambah jahat, orang kudus atau orang suci akan bertambah kudus. Jadi nanti akan ada perbedaan, yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar, yang saleh semakin saleh. Dan pada waktu akhir zaman pun Tuhan tetap akan memisahkan mana itu kambing, mana itu domba. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan itu tahu ya, dapat membedakan mana yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan yang tidak.
mana yang hidupnya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau tidak, mana yang hidupnya mengutamakan masalah dunia atau rohani, semuanya ya. Jadi mungkin sekarang itu seolah-olah Tuhan membiarkan saja, ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Jadi ya apapun yang terjadi, ya, seolah-olah Tuhan membiarkan segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Ya, saya jadi teringat ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa di dalam dunia ini ada gandum dan lalang. Dan kalau belum waktunya Tuhan juga tidak akan menuai gandum. Dan kalau belum waktunya juga Tuhan tidak akan mencabut lalang. Jadi Tuhan membiarkan kedua-duanya tumbuh. Tuhan membiarkan keduanya dapat menikmati kehidupan ini. Tetapi nanti ketika hari Tuhan tiba, Tuhan akan memisahkan mana yang gandum, mana yang lalang, mana yang domba, mana yang kambing. Tuhan akan memisahkan mana ikan yang besar, mana ikan yang kecil. Semuanya pasti akan ada perbedaan. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, biarlah melalui renungan kitab Kejadian pasal 7 ini, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh iri, tidak boleh iri terhadap orang-orang yang mungkin kok bisa ya, orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan tetapi diberkati. Mereka orang-orang yang jahat, kehidupannya subur, tetapi percaya suatu saat nanti Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Bahkan di dalam 1 Korintus 10, tidak tahukah kamu bahwa kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membuka kitab kehidupan kita. Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Dia. Yaitu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan masih banyak lagi di sini ya, di dalam pasal yang ke-8. Aibah, surut, dan kita semakin lama semakin diberikan semangat, diberikan gairah untuk terus mempelajari firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan inilah kita dapat memahami, kita dapat mengerti akan asal-usul bumi diciptakan, asal-usul manusia diciptakan, bahkan asal-usul dosa, penghukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan sangat menarik kalau kita nanti terus-menerus membaca, ternyata Nuh juga ketika sudah diselamatkan tetap jatuh di dalam dosa. Dan di dalam Alkitab ini semuanya berbicara tentang kejatuhan manusia. Jadi cuma hanya 1 dan 2 pasal saja yang tidak berbicara tentang dosa. Tetapi yang lainnya semuanya berbicara tentang dosa. Ya, mohon maaf ada gangguan.
Silakan. Di dalam Kejadian pasal 7 ini saya tertarik di ayat yang kelima. Ya. Yang kelima ini berbicara masalah ketaatan. Taatan siapa namanya? Nuh. Ya. Dikatakan lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau kita melihat di sini ada 3 bentuk pengakuan Nuh, kepatuhan Nuh ketika Nuh taat kepada Tuhan. Yang pertama, dia masuk ke dalam bahtera dan sudah diberitahu bahwa air bah akan datang setelah 7 hari. Meskipun mungkin pada waktu itu tidak tampak tanda-tanda apapun. Nah, kalau di situasi itu kita disuruh taat, itu terkadang merupakan hal yang susah. Nggak ada tanda-tanda kok disuruh taat, ya. Terkadang kita baru mentaati itu kalau sudah ada tanda, ya kan? Nah, misal kalau banjir, enggak hujan, enggak apa kok, masa banjir, ya kan? Gitu. Ya. Nah, terkadang kalau kita tidak taat, tiba-tiba banjir, kita bingung kenapa kan belum dinaikkan ini, belum dinaikkan itu, sehingga pada waktu banjir datang semua obrol, ya, semua basah tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena kita tidak tidak siap sedia, ya, tidak peka dengan perintah Tuhan. Nah, begitu. Nah, ini yang kadang membuat kita seringkali kita jatuh di dalam ketidaktaatan, ya. Karena ketidaktaatan itu merupakan satu bentuk bahwa hidup kita memang jauh dari Tuhan. Nah, di sini ketika meskipun tanda-tanda apapun akan kedatangannya itu tidak tampak, bahkan tidak ada awan yang naik yang mengundangnya, dan tidak ada yang dipersiapkan untuk menghadapinya, namun semuanya berjalan dengan tenang, ya, dengan tenang dan lancar. Kenapa? Karena memang Nuh taat kepada Allah, peka akan perintah Allah. Nah, di sini kalau kita melihat dari yang ketaatan yang pertama ini merupakan sesuatu yang boleh menyadarkan kepada kita, ya, bahwa kita ini adalah miliknya Allah, yang harus kita memiliki ketaatan kepada Allah, peka. Kita bisa tahu itu perintah Allah karena kita peka suara Allah, kita mengenal Allah di situ. Nah, yang kedua, bentuk kepatuhan Allah Nuh itu kepada Allah yaitu dia membawa semua keluarganya bersama-sama dengan dia, bahkan istrinya dan juga menantunya, ya. Nah, di sini dia ajak semuanya, anak, istri, mantu, bahkan hewan, ya, bahkan hewan. Bahkan di sini juga pasti tentunya kalau ada anak mantu ada cucu juga kan, diajak semuanya supaya apa? Melalui mereka, bukan saja melalui keluarganya, namun juga umat manusia di sini dapat dibangun, ya. Jadi mari kita mempelajari bahwa meskipun manusia itu akan berkurang menjadi sedikit, nah ini terkadang kita berpikir kok semakin sedikit ya, sedih sih, semakin sedikit karena apa? Karena meninggal. Dulu
banyak, sekarang sedikit. Nah, kita kembalikan kepada firman Allah. Ya, umur aja yang dulu sampai ribuan bahkan ratusan, sekarang sudah mulai banyak berkurang, ya kan? Nah, kenapa? Karena sudah banyak tanda Tuhan itu mau datang. Ya, dipanggil semua supaya apa? Tuhan datang. Kita peka. Bukan kita fokus kepada kuantitas, tetapi harusnya kita fokus pada kualitas. Kenapa semakin sedikit? Karena meninggal. Kecuali memang karena lari dari Tuhan itu beda lagi, ya kan? Beda lagi. Tapi dipertanyakan, ya kan? Nah, di sini kita belajar bahwa manusia itu akan berkurang menjadi sedikit dan akan sangat baik jika dunia cepat dipenuhi lagi dengan manusia. Namun masing-masing dari anak-anak Nuh itu hanya mempunyai seorang istri yang menguatkan bantahan mengenai perkawinan dengan banyak istri. Jadi kalau kita melihat kondisi Nuh dengan bahterannya, yang masuk itu cuma Nuh, istri, anak dan mantunya beserta cucunya. Secara otomatis pemiliknya, bukan tidak ada siapa-siapa, bahkan hewan itu yang belum masuk cuma sepasang. Nah, dari kembali kepada Adam, dari 2 menjadi banyak, ya kan? Jadi kayak ada satu pelipat gandaan yang akan Tuhan kerjakan. Mungkin kalau kita bisa menjabarkan, membawa pemikiran kita ke hal itu, kenapa ya Tuhan itu membinasakan, ya? Dan pada awalnya Adam dan Hawa sebagai anak-anaknya, namun karena mereka mengutamakan free will-nya, mereka lari dari Tuhan. Mereka nggak mau dengan Tuhan, akhirnya dosa menguasai, diusir sama Tuhan. Kemudian beranak cucu, dosa semakin jahat. Nah, kemudian tibalah di Nuh. Kemudian dilenyapkan bumi ini. Nah, gimana bumi ini akan berketurunan seperti pasir berlaut? Nah, ternyata di sini kayaknya mungkin dimulai hal yang baru melalui Nuh dan istri dan juga anak cucu daripada Nuh, ya kan? Dan di sini semua diajak, jadi ada satu kesempatan yang Tuhan beri, ya. Dosa yang kita kerjakan sehebat apapun, Tuhan itu kasih kepada kita. Tapi jangan lupa Tuhan itu adil. Dengan kesempatan yang Tuhan beri, apakah kita ada pertobatan atau tidak? Atau kita masuk di dalam golongan mereka yang dibiarkan Tuhan binasa? Atau kita ada di dalam golongan Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan? Nah, itu pilihan kita sendiri, ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di sini Allah menciptakan hanya satu orang perempuan untuk satu orang laki-laki. Demikian pula sekarang dia mempertahankan hidup, ya, hanya satu orang perempuan untuk satu orang laki-laki. Kita bisa baca di dalam Matius 19 ayat yang 4 dan ke-8. Nah, disinilah kehidupan yang dirindukan Tuhan, yaitu tidak boleh lebih dari satu. Ya, tapi apa yang terjadi? Nah, kita bisa baca di kitab-kitab berikutnya, bahkan lebih dari satu. Dosa bertambah banyak, dosa bertambah. Nah, kemudian kalau kita melihat ketaatan Nuh yang ketiga, di sini ada satu binatang-binatang yang siap pergi bersama-sama dengan Nuh. Ya, di situ ada satu tangan yang sama yang pada mulanya membawa mereka kepada Adam untuk diberi nama. Nah, di sini sekarang membawa hewan-hewan Nuh, hewan-hewan itu kepada Nuh. Kalau dulu diserahkan kepada Adam, kalau sekarang diserahkan kepada Nuh, ya, kepada Nuh untuk dipertahankan keberlangsungan hidupnya. Nah, sekarang
lembu itu bisa mengenal pemiliknya dan keledai mengenal palungan pelindungnya, ya kan? Kalau kita melihat binatang-binatang yang paling buas sekalipun berbondong-bondong mendatangi Nuh, ya kan? Mendatangi Nuh, namun manusia sudah menjadi lebih jahat daripada binatang-binatang itu sendiri, dan mereka tidak mengerti, bahkan tidak memahami. Mereka tidak mau memilih selamat, tapi mereka mau memilih dunia mereka, memilih kesenangan. Karena nggak ada tanda pada waktu itu, nggak ada tanda. Awan itu terang-terang saja, nggak akan ada banjir. Bahkan mungkin ketika Nuh membuat Batra itu diejek, dihina, ya kan? Melakukan ketaatan kepada Tuhan itu kebanyakan kita itu menghina. Sesuatu yang baik itu justru kita sering menghina, bahkan sering mengadu domba. Ini yang sering terjadi. Nah, kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 3 ayat 3 dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Israel itu maksudnya umat Allah. Ya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Ini ngeri sekali ketika kita melihat ayat ini, ketaatan daripada Nuh ini membuat kita terkadang wong hewan aja taat kok, kita sebagai umatnya kok nggak taat, gitu, ya kan? Nah, disinilah mari kita sebagai anak-anak Tuhan hanya ada di dalam kematian Kristuslah kita bisa terluput, hanya di dalam ketaatan kita kepada Tuhanlah kita bisa terluput dari bahaya, ya. Hanya dengan kematian Kristuslah kita bisa luput dari dosa. Hanya dengan ketaatan kita kepada Tuhanlah kita bisa luput dari bahaya, dari hukuman Allah yang menimpa dunia ini bahkan nanti. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Allah hidupilah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan itu merupakan satu perbuatan yang baik bagi manusia, bukanlah alasan bagi Allah untuk menyelamatkan manusia, karena kesalehan manusia itu ibarat kain kotor di hadapan Allah, ya, ibarat kain kotor di hadapan Allah. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, di sini mari kita belajar betapa Allah itu mengajarkan kepada kita ketaatan, taat, dan setia menghidupi ketaatan itu. Ya. Manusia itu hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kadang kita mudah berbicara iman, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita tidak percaya Tuhan. Kita hanya percaya kepada Tuhan ya karena kita harus mengatakan itu, karena kita agamanya Kristen. Kristen itu tidak menyelamatkan, ya. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus, yang menyelamatkan itu Isa Allah. Jadi Kristen itu hanya sebatas agama, pakaian kita, ya. Yang menyelamatkan itu Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak mempercayai Tuhan, bahkan kita tidak mengenal Tuhan, dan kita taat kepada siapa? Kita setia kepada siapa? Kan gitu. Nah, oleh karena itu ketaatan
atau perbuatan baik ini harusnya lahir sebagai respon kita, sebagai ucapan syukur ya, atas apa? Atas kasih karunia Allah yang begitu besar itu. Jadi jangan pernah melakukan tindakan ketaatan, bahkan perbuatan dengan maksud beroleh kasih karunia Allah dalam keselamatan. Tetapi kita lakukan tindakan ketaatan itu sebagai bentuk ucapan syukur karena Allah telah menebus dosa-dosa kita, ya kan? Kita setia kepada Allah bukan karena kita nanti masuk surga aja, tetapi ketaatan kesetiaan kita itu bukti kita bersyukur bahwa Allah telah menebus dosa kita. Allah sudah menyediakan tempat yang indah buat kita, sehingga ketaatan dan kesetiaan itu dalam kehidupan kita itu sebagai sebagai penumbuh iman kita ya, dengan bersyukur. Terima kasih. Kalau orang berbicara terima kasih, otomatis ada satu action ya kan, mungkin kita bilang terima kasih cukup terima kasih doang. Jadi kalau kita diberi, kita pasti berterima kasih. Nah, kalau kita tidak bisa membalas dengan yang diberikan kepada si A, mungkin kita diberi uang 1 juta, kita nggak mungkin bisa balas. Tapi kita bisa balas dengan doa, ya kan? Kita balas dengan doa, mendoakan yang terbaik buatnya, ya kan? Itu contoh kecil dalam kehidupan kita. Jadi mari ucaplah syukur kepada Allah seperti yang dilakukan Nuh, dia taat kepada Tuhan Allah. Dan apakah bebas dari dosa, tetap dia berdosa juga, ya kan? Dia tetap berdosa. Makanya tidak ada seorang manusia yang sempurna di dunia ini, tapi semua orang manusia itu hidup dengan keterbatasannya. Tapi mari kita bentengi hidup kita dengan firman Allah supaya kita benar-benar memiliki hati yang peka, ya, memiliki hati yang peka, dan kita hidup di dalam pimpinan Allah. Amin. Baik, kita pada pagi hari ini akan memasuki doa-doa syafaat. Kita pertama berdoa untuk setiap pergumulan kita. Inilah kesempatan yang baik yang kita pakai untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi kekhawatiran kita, mari pada pagi hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka boleh dilindungi, boleh dipagari, boleh dibentengi, ya. Dan kita doakan keluarga kita, baik yang ada ya di dalam kota maupun luar kota, kita doakan. Kita juga tetap berdoa untuk jemaat di tempat ini, ya, supaya mereka bertumbuh di dalam iman, mereka boleh senantiasa kuat menghadapi berbagai macam gejolak dan pergumulan yang terjadi di dalam dunia ini. Karena kita melihat bahwa dunia semakin hari bukan semakin bertambah baik, tetapi semakin sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Dan kita berdoa memohon perlindungan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan,
menyerahkan setiap keluarga jemaat di tempat ini ke dalam tangan. Kita juga berdoa untuk gereja, ya, supaya Tuhan juga menolong di mana gereja ini alat yang Tuhan sediakan untuk memancarkan kasih Tuhan. Jadi biarlah melalui gereja ini ada persekutuan yang terus-menerus dibangun, ada pelayanan kasih yang terus-menerus dijalankan, dan juga ada pemuritan, ada pengajaran tentang firman Tuhan. Kita doakan supaya gereja bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita juga berdoa untuk pergumulan daripada gereja kita, ya, untuk renovasi aula di atas atapnya yang sudah pada keropos. Kita doakan untuk kantor yayasan Sengon. Kita juga doakan untuk TK Pabakti, juga kita doakan. Bahkan rencana untuk Natal, kita doakan. Rencana untuk sidang MPL juga konven, kita doakan. Rencana ibadah besok bukan mimbar sinode, kita juga doakan. Semua yang kita ingat, semua yang perlu didoakan, mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan hari ini. Nanti sore ada doa dan puasa, kita doakan. Kita juga berdoa untuk doa pagi setiap hari yang kita doakan. Dan masih banyak lagi pokok doa yang kita harus doakan, ya, bangsa dan negara, situasi perekonomian, kita doakan semuanya. Jadi nanti saya pertama yang berdoa, kemudian Mary berdoa yang belum didoakan, sekaligus penutup. Sekalian sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bimbinglah Aku Ya Yesus. Jadi nanti saya sampai berdoa, kita berdoa yang didoakan dan berdoa. Selain itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bimbinglah Aku. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan syur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku
di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan ajarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus menopangku, Tuhan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus menopangku, Tuhan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus menopangku, Tuhan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus menopangku, Tuhan jatuh. Tanpa Yesus menopangku, Tuhan jatuh. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengetahui keberadaan kami, Tuhan yang mengetahui pikiran kami, hati kami, apapun yang menjadi pergumulan kami ya Bapa. Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan tolong berikan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat melihat betapa sungguh Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk wilayah Kudus, wilayah Mayong, wilayah Sengon dan Progondo. Tuhan tolong jemaat-Mu yang ada di sana. Kami berdoa untuk Ibu Arianto, kami berdoa untuk Ibu Wanyo, kami berdoa juga untuk Bahana dan Mahes. Kami juga berdoa untuk Bapak Kasmui, istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Ibu Indri dan Bapak Handoyo. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Joko. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya dan cucunya. Kami juga berdoa untuk Mak Tin, untuk Ibu Rusdan, untuk keluarga dari Ibu Wenti, suami dan anak-anaknya, untuk keluarga Ibu Puji, suami dan anak-anaknya. Oh Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapak Selamat Budiman ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan nama-nama yang sudah kami sebutkan, supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara, akan selalu melindungi, akan selalu memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi.
Kami menyadari bahwa kehidupan tidak mudah Tuhan, tetapi biarlah mereka dapat memandang Tuhan sebagai sumber daripada segala sesuatu. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk kelompok Pulau Darat, baik dari keluarga Bapak Sudi, istri, anak-anaknya, cucunya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibu Elizabeth, Tuhan tolong berkat kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk Ibu Tukiran, Bapak Tukiran, Mas Yosa, Mas Eka, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Agung, Ibu Agung, Bapak Purwo, Bapak Kris, istri dan anak-anaknya, begitu juga Ibu Lia, suaminya juga anak-anaknya. Berkatilah mereka ya Tuhan. Untuk Ibu Eko, untuk Bapak Doni dengan istrinya, untuk Ibu Erna dan Waka, untuk Ibu Abbas, Bapak Abbas juga anaknya, Ibu Maihua, Albert. Juga kami berdoa untuk Bapak Ho, istri dan anaknya Esther. Untuk Ibu Pitono, juga anaknya. Untuk Ibu Chandra, juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Mak Mei, Ibu Christine, Bapak Handoko, Andre, Hendrik, Cynthia Renita, Tuhan berkati. Ibu Halim, Bapak Harno, Ibu Harno, juga anak-anaknya Lisa Mata, Mas Kresna, juga saudara-saudara yang lainnya yang di situ. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Idarto, istrinya, juga anak-anaknya, Ibu Fitriani, juga Tuhan memberkati untuk Ibu Nuning, suami, dan juga anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Bapak Warto yang pada saat ini masih melawat orang tuanya, Ibu Warto. Ya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Bapak Parman, Hananta, juga Windy, Tuhan berkati. Bapak Giarto dan anak-anaknya juga Tuhan memberkati. Berkati juga Bapak Patriot, berkati semua warga Pulau Darat supaya mereka tetap imannya dikuatkan, kesehatannya dipelihara. Dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-Mu yang ada di Pulau Darat. Begitu juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Bundaran. Kami berdoa untuk Cien, kami berdoa untuk Ibu Tripena, untuk anaknya Stephen, untuk Ibu Lani atau Ibu Hua, untuk Ibu Budi dan Bapak Budi. Kami juga berdoa untuk Bapak Agung Air Mancur, berdoa untuk Ibu Sintiati, pensiun, juga suami dari Ibu Sintiati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Singgi, Ibu Nopi, Ibu Gondo, Bapak Gondo, Ibu Yono Tuhan. Juga anak-anaknya berkati, Bapak Adi sekeluarga, Aida, juga Ibu Elce, Pak Freddy, dan juga istri dan anaknya, Bapak Parjo, istri dan anak-anaknya. Kami juga serahkan untuk Ibu Upi, Bapak Yutno, dan anak-anaknya, Bapak Yusak, Ibu Yusak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Sapuan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kelompok Bundaran ini.
supaya tetap mereka dipelihara iman dan kepercayaannya. Mereka diberkati di dalam setiap pekerjaannya. Mereka diberikan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini berdoa untuk kelompok Meli, mulai dari Ibu Kim, Tuhan tolong, Tuhan berkati, yang pada saat ini bergumul untuk kesembuhan anaknya. Tuhan juga memberkati untuk Ibu Pangatso, suami, anak-anaknya dan cucunya. Ibu Sih Pangestu, Bapak Tri Handoyo, Ibu Lina juga anak-anaknya. Bapak Ibu Wandi juga anak-anaknya, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Mas Gun sekeluarga, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Puji, istri dan anak-anaknya, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Bapak Wahono, istrinya dan anak-anaknya, Tuhan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Bapak Sumani, istrinya, juga Ibu Surati, Pak Surati, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga untuk Ibu Hasim, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan kelompok Ngelingin juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah mereka jemaat yang setia akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan segala kebaikan dan kemurahan-Mu boleh tercurah atas keluarga-keluarga di Ngeli. Kami juga serahkan keluarga Ibu Utami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk Bukit Tinggi Sedang Gereja. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth atau Ibu Sarjono. Tuhan menolong, Tuhan memberkati untuk anak-anak dan cucunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Johan, istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati. Untuk Ibu Tuti juga suami dan anak-anaknya, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Kustini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk Ibu Tarmisi, Pak Doni, istri dan anaknya, Tuhan berkati. Bapak Sutrisno, istri dan anak-anaknya juga Tuhan berkati. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Ibu Lazarus, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sian, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Mak Menti juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Sabdono, Pak Sabdono ke dalam tangan Tuhan. Ibu Marsodo, Ibu Belinda, Masmo juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga daripada Ibu Mustabina, Bapak Anton, Tuhan berkati. Ibu Pil, Ibu Krisna, Dera, Pak Heru, kasih Tuhan berkati. Ibu Dian, Bapak Dian, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Yuni, Bapak Adi juga kami serahkan juga untuk ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga untuk keluarga kami di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, bimbingan-Mu boleh kami rasakan di dalam kehidupan ini. Terkhusus untuk jemaat-jemaat yang sudah sebutkan namanya tadi, berkatilah mereka ya Bapak. Baik kesehatan, pekerjaan, ekonomi mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita berdoa Tuhan buat gereja-gerejanya dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berdiri. Kami percaya jika mereka berdiri atas dasar firman-Mu, pasti mereka siap menghadapi segala tantangan yang ada. Pasti mereka siap merambat meskipun dihambat, karena Tuhan Allah yang melindungi, Tuhan Allah yang membela, Tuhan Allah yang terus menumbuhkan setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh berdiri teguh, boleh berdiri kuat, karena Tuhan Allah yang menjadi dasar berdirinya gereja itu. Demikian juga kami berdoa buat gereja di GKI Pecahan ini.
sampai saat ini boleh ada, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena Engkau yang terus beracara untuk gerejamu ini. Kami percayakan gerejamu, GKM Bijangan ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dengan segala program yang ada, dengan segala karakter yang ada, dengan segala motivasi yang ada. Tuhan, Tuhan, kami merindukan gerejamu ini mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan, sehingga Engkau Allah yang sanggup menjadikan gerejamu ini menjadi gereja yang sempurna di hadapan-Mu, menjadi gereja yang cemerlang di hadapan Tuhan, menjadi gereja yang kudus, menjadi gereja yang terus mengadakan Tuhan di hadapan Tuhan di dalam segala masa. Kami percayakan setiap hamba Tuhan yang ada, kami percayakan setiap majelismu yang ada, demikian juga setiap komisi-komisi, setiap juga multimedia, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gerejamu, bahkan karyawan yang ada di sini. Kami serahkan mereka semua, jemaatmu, tutup bungkus mereka di dalam kebenaran Tuhan, tutup bungkus mereka di dalam kasih Tuhan, tutup bungkus mereka semua dalam keadilan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Allah terus beracara dalam setiap gereja-gereja Tuhan yang hidup ini, baik dalam keseharian mereka, baik dalam pelayanan mereka, baik di dalam kehidupan rumah tangga, studi, bahkan pergumulan yang mereka alami. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan yang hidup ini boleh bertumbuh ke arah Kristus. Ampuni jika kudapati setiap para pelayan Tuhan, setiap hamba Tuhan, majelis Tuhan, bahkan komisi-komisi yang ada, hidup bukan untuk mencari Tuhan, tetapi mencari kepuasan mereka sendiri. Kami serahkan mereka semua gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Program-programnya, kepengurusannya pun kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami merindukan kehidupan rohani boleh menjadi dasar utama dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dan juga para pemimpin gereja-Mu ini, para pengurus gereja Tuhan di tempat ini. Ialah Tuhan sendiri yang berotoritas atas gereja-Mu ini. Haleluya. Amin. Yesusku, Bapakmu yang kami hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ibadah doa pagi selesai. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Percayalah Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin.